Amalia, mahasiswi Magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Angkatan 2020-2021. Saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik sistem neurologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya dengan dengan siapa Pak? Dengan Supriyanto. Usianya berapa Pak? 47. 47 ya. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Bekasi Utara. Bekasi Utara. Bapak saat ini ada keluhan apa datang ke rumah sakit ini? Saya pusing kepala saya. Iya. Pusing. Nyeri nggak kepalanya? Iya, nyeri. Iya. Pusing kepala. Sudah berapa lama Pak pusingnya dan nyerinya ini? Ini hilang timbul. Hilang timbul ya. Ada setengah jam atau 1 jam yang lalu? Iya, kira-kira 1 jam. 1 jam yang lalu ya. Itu kalau timbulnya sedang apa Bapak? Timbul nyerinya atau pusingnya? Kalau saya sedang aktivitas. Iya. Aktivitas apa tuh Pak? Aktivitas menekan kerja agak berat, gitu ya. Terus saya misalkan angkat-angkat barang, terus saya jalan agak jauh gitu. Saya terasa kepala saya sakit. Ini Bapak dengan kejang, ada kejangnya? Kejang tidak ada. Tidak ada ya. Suka pingsan? Pernah Pernah iya, pingsan? lemes gitu, pingsan. Ini sudah berapa kali Bapak pingsan? Pingsan 3 kali saya. 3 kali ya. Itu kalau pingsan, Bapak sedang apa? Sedang jalan atau sedang Enggak, saya bekerja aja, lemes saja. lemes aja, ya? Lemes aja. Terus Bapak suka nyeri menelan? Tidak. Tidak ya? Nyeri menelan tidak ada. Terus seperti riwayat minum alkohol juga ada Pak? Iya, saya ada riwayat minum alkohol termasuk juga. Minum alkohol ya. Merokok juga? Merokok juga sampai sekarang. Kalau boleh tahu Bapak kerja sehari-harinya di mana? Saya kerja berat, ikut ngangkut-ngangkut barang ya di pasar. Jadi ada mungkin faktor kelelahan juga ya. Ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak. Bapak kalau bersedia. Ya, silakan. Pemeriksaan fisik pada sistem neuro, yang pertama kita lakukan dulu mengkaji nama, lokasi, dan waktu. Selamat sore Pak, saya Masida. Saya akan melakukan pengkajian pada sistem neuro Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa? Supriyanto. Supriyanto ya. Sekarang ada di mana Pak? Saya ada di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Ini hari apa ya Pak ya? Sekarang hari Rabu. Hari Rabu ya. Bapak boleh menjabat tangan coba. Apabila tangan pasien terdapat kelemahan, maka kita anjurkan pasien untuk membuka mulut, menjulurkan lidah, dan menutup mata. Bapak silakan buka mulutnya, julurkan lidahnya. Coba tutup matanya Pak. Sekali lagi, pada saat menutup mata kita perhatikan apakah ada kelopak mata yang terbuka. Apabila pasien tidak membuka mata juga, kita beri rangsang suara. Pak Supri, apabila tidak membuka mata juga setelah beri rangsang suara, maka kita beri rangsang nyeri. Kita cubit bagian jari pasien dengan menggunakan tangan kita atau menggunakan pen light. Kita pencet selama sekitar 10 detik sampai menemukan titik rangsang terbaiknya. Kita lihat, kita kaji ya. Apabila pasien diberi rangsang nyeri tidak membuka mata juga, maka kita lakukan pemijatan pada otot
trapesius. Kita tekan maksimal 10 detik atau sampai rangsang pasien terasa. Apabila pasien tidak mencapai respon terbaik, maka kita lakukan menekan bagian kakuk supraorbital. Apabila tangan pasien fleksi dan melewati clavicula, maka M5. Apabila tangan pasien fleksi namun tidak melewati clavicula, maka M4. Apabila tangan pasien fleksi dan kaki ekstensi, maka M3. Apabila tangan pasien dan kaki pasien ekstensi, maka M2. Apabila pasien tidak ada respon, maka M1. Selanjutnya kita kaji verbal. Pada verbal ini kita kaji nama, tempat, dan waktu. Bapak namanya siapa ya? Sekarang dari mana Pak? Hari ini ada apa ya? Selanjutnya kita kaji pada verbal 4. Verbal 4, kita tanyakan pasien, Bapak dengan siapa namanya? Supriya. Sekarang ada di mana? Belum saya kenal. Hari apa ini? Enggak tahu saya. Jadi pada verbal 4, pasien bisa menyebutkan sebagian nama atau sebagian tempat, tapi yang lainnya tidak tahu. Selanjutnya kita kaji verbal 3. Verbal 3 kita panggil namanya, pasien tidak berespon, lalu kita beri rangsang nyeri. Pak Supri, lalu kita beri respon nyeri. Aduh. Pasien hanya menyebutkan aduh, berarti verbal 3. Selanjutnya, kalau verbal 2, yaitu kita beri rangsang nyeri, pasien hanya mengerang. Selanjutnya kalau verbal 1, kita beri rangsang nyeri, pasien tidak berespon. Selanjutnya adalah pemeriksaan kaki kudu. Pada pemeriksaan kaki kudu, kita pastikan terlebih dahulu tempat tidur rata dan tanpa menggunakan bantal. Yang pertama, kita goyang-goyangkan terlebih dahulu kepala pasien ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada kekakuan. Selanjutnya, kita angkat bahu pasien dan memastikan tidak ada kekakuan. Selanjutnya, salah satu tangan kita berada di bawah kepala pasien dan yang satu kita menahan di dada pasien. Lalu kita angkat dan kita rasakan apakah ada tahanan oleh pasien. Pada Bapak Supriyanto ini tidak ada kaku kulit. Pemeriksaan selanjutnya adalah Brzezinski neck side. Pada pemeriksaan ini pastikan tempat tidur tidak ada bantal. Caranya, salah satu tangan pemeriksa berada di bawah kepala pasien, yang satu menahan di dada pasien. Lalu kita fleksikan kepala pasien ke dada dan kita lihat adakah fleksi pada bagian lutut dan kaki. Tanda Brzezinski neck side positif apabila fleksi panggul. Pemeriksaan berikutnya adalah Brzezinski contralateral reflex sinus. Pada pemeriksaan ini kita angkat sendi panggul dan sendi lutut. Tanda positif apabila ada refleks kontralateral. Selanjutnya adalah pemeriksaan rangsang kronik. Kita fleksikan sendi panggul terus dari salah satu kaki. Selanjutnya sendi lutut kita fleksikan. Tanda rangsang kronik positif jika sendi lutut tidak bisa mengekstensikan sekitar 135 derajat. Lakukan pada
bagian kontralateral septunya. Pemeriksaan selanjutnya adalah nervus kranial 3, 4, dan 6. Pada pemeriksaan ini adalah yang diperiksa adalah bagian pupil. Kita lihat bentuk, posisi, ukuran, dan simetrisnya. Kita sorot bagian pupilnya dan anjurkan pasien untuk melihat lurus ke depan. Pak, lihat ke depan ya Pak. Maaf, saya akan sorot matanya dengan senter. Yang pertama, kita lihat reaksi cahaya langsung. Kita lihat pada bagian pupilnya, diameternya, dan refleks cahayanya. Yang kedua adalah kita lihat reaksi cahaya tidak langsung. Kita lihat pada bagian mata yang tidak disorot dengan senter. Kita lihat juga diameternya, simetrisnya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks akomodasi. Letakkan jari telunjuk pemeriksa sejajar dengan pasien. Gerakan dari jarak jauh mendekati pasien. Bapak, silakan mengikuti jari saya. Perhatikan perubahan pupil yang terjadi. Selanjutnya, pemeriksaan gerakan bola mata. Inspeksi kedudukan bola mata, simetris atau tidak. Caranya anjurkan pasien mengikuti gerakan jari pemeriksa juga. Di sini, Bapak silakan ikutin jari saya. Di sini kita bentuk seperti huruf Pak. Ikutin ya Pak. Perhatikan adakah hambatan gerakan bola mata selama mengikuti gerakan jari pemeriksa. Selanjutnya adalah pemeriksaan korvagensi. Sama seperti refleks akomodasi, Bapak perhatikan jari saya. Kita letakkan jari sejajar dengan pasien, anjurkan pasien untuk mengikuti jari kita. Perhatikan kontraksi pada mata pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kelopak mata. Pada pemeriksaan kelopak mata, kita ukur lebar celah mata. Balik ke depan, ukur lebar celah mata dan suprapalpebras kanan dan kiri. Apakah sama atau tidak? Apakah ada ptosis atau tidak pada kelopak mata? Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik nervus facialis, yaitu nervus ketujuh. Anjurkan pasien untuk duduk dengan rileks. Bapak duduk dengan santai ya Pak ya. Silakan pandangan lihat ke depan. Perhatikan otot-otot wajah pasien pada saat istirahat. Pada saat inspeksi, kita perhatikan kesimetrisan wajah, tonus otot, ataupun trofi otot serta gerakan involunter. Selanjutnya, perhatikan juga kerutan dahi pasien saat istirahat. Bapak silakan mengkerutkan dahinya. Kita perhatikan apakah ada kesimetrisan pada wajah. Pemeriksaan selanjutnya adalah anjurkan pasien untuk memejamkan mata. Pak, silakan pejamkan mata sekuatnya ya Pak ya. Beri tahanan pada orticulus oculi. Dengan mendorong alis ke atas, dengan jari telunjuk, perhatikan kekuatan otot dan bandingkan antara kanan dan kiri. Selanjutnya, anjurkan pasien tersenyum lebar. Silakan tersenyum Pak, yang lebar. Perhatikan kesimetrisan kedua sisi bibirnya, dan juga perhatikan sudut bibir pasien dan sulculus labialis. Sudah Pak? Anjurkan pasien menggelembungkan pipi, kedua pipinya, ya. Kemudian kita tekan pada kedua pipinya secara bersamaan sampai keluar udara secara pelan-pelan. Perhatikan apakah ada kebocoran dari salah satu atau kedua sudut bibirnya. Selanjutnya, anjurkan pasien mengatupkan rahang atas dan bawah.
silakan rahangnya dilakukan Pak ya. Dan menarik sudut bibirnya sampai tujuannya untuk memunculkan sudut musculus platysma. Pemeriksaan selanjutnya adalah nervus hypoglossus. Anjurkan pasien untuk membuka mulut. Buka mulutnya ya. Kita perhatikan adanya tropi gerakan lidah pasien. Anjurkan lidah pasien untuk dijolekkan. Anjurkan lidahnya Pak. Kita perhatikan apakah ada deviasi, atrofi, papil, atau tremor pada lidahnya. Dan anjurkan pasien untuk menggerakkan lidahnya ke kiri dan ke kanan, ke atas, ke bawah. Silakan gerakan secara cepat ya. Selanjutnya, anjurkan pasien menekan sisi dalam pipi dengan lidahnya ya. Dan yang kanan juga secara bergantian sambil kita tahan apakah ada sama dengan kanan dan kiri. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik umum, pemeriksaan tropi otot. Pada pemeriksaan ini kita melakukan inspeksi pada otot-otot pasien seperti pada otot wajah, bahu, dan pada ekstremitas. Pasien dianjurkan untuk menjulurkan kedua tangan. Julurkan tangannya secara supin. Ya. Terus anjurkan merapatkan, ya, merapatkan kedua lengannya dengan posisi supin. Lalu kita perhatikan otot-otot kedua lengan tersebut dari tangan hingga ke bahu. Perhatikan juga otot-otot tenar, otot-otot hipotenar dari roseus pada palmar. Jika diperlukan, kita juga bisa membandingkan antara lengan yang satunya. Selanjutnya, kita juga melakukan pada bagian ekstremitas bawah. Kita perhatikan. Kita perhatikan pada kedua tungkai sama pada otot-ototnya. Kita perhatikan apakah sama atau ada ketidaksimetrisan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kekuatan motorik pada ekstremitas bagian atas. Yang pertama, pemeriksaan kekuatan otot sendi bahu. Anjurkan pasien untuk tangannya melakukan abduksi. Silakan begini sejajar dengan bahu. Selanjutnya kita beri tahanan dari atas dan anjurkan pasien untuk menahan. Selanjutnya kita tahan dari arah sebaliknya ke atas dan anjurkan pasien untuk menahan. Oke, cukup. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan kekuatan otot sendi siku. Anjurkan pasien untuk melakukan abduksi dan kita beri tahanan. Anjurkan pasien untuk menahan. Selanjutnya sebaliknya, arah sebaliknya pasien untuk menahan. Ya. Kita lakukan pada ekstremitas sebelahnya. Anjurkan pasien untuk mengadduksi. Kalau kita tahan, anjurkan pasien untuk menahannya. Dan arah sebaliknya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan otot pada sendi pergelangan. Anjurkan pasien untuk mengepakkan tangan dan mengekstensikannya. Kemudian kita beri tahanan dan anjurkan pasien untuk menahannya. Kemudian arah sebaliknya kita beri tahanan. Kita periksa pada satu tangan berikutnya. Kita beri tahanan. Kemudian arah sebaliknya kita beri tahanan dan nilai kekuatan otot. Selanjutnya kita lakukan pada sendi lutut dan sendi panggul. Sama kita gerakan secara fleksi dan ekstensi. Apakah ada rigiditas atau tahanan? Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tonus umum ekstremitas bagian atas. Kita menggerak-gerakkan pergelangan pasien.
pasif dengan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Kita gerakan secara perlahan-lahan, selanjutnya secara cepat. Lakukan pada yang satu sisinya, sama kita ekstensikan, fleksikan, dan kita gerakan. Kemudian pada ekstremitas bagian bawah kita lakukan sama fleksi, ekstensi, dan kita gerakan secara rotasi. Selanjutnya pada sebelah sisinya kita fleksikan, ekstensikan, dan rotasi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada sendi jari-jari. Anjurkan pasien untuk memfleksikan atau ekstensikan, kemudian jari kita menahannya di pergelangan tangan. Kita beri tahanan, anjurkan pasien untuk menahannya. Begitupun ke arah sebaliknya. Kita nilai kekuatan ototnya. Kemudian kita lakukan pada tangan satunya, sama jari-jari pasien untuk fleksi dan ekstensi. Kita kunci pada pergelangan tangan dan beri kekuatan. Kemudian pasien anjurkan untuk menahannya. Kemudian di arah sebaliknya juga sama, kita nilai kekuatan otot pasien. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan bagian ekstremitas bawah. Bapak, saya akan menggerakkan kaki Bapak ya Pak ya. Yang pertama kita nilai sendi panggul. Kita fleksikan dan selanjutnya kita dorong dari arah berlawanan dan anjurkan pasien untuk menahannya. Bapak akan saya dorong dan Bapak tahan ya. Kemudian arah sebaliknya kita beri perlawanan, kemudian pasien untuk menahannya. Kita nilai kekuatan ototnya. Kemudian kita lakukan pada bagian sisi satunya, sama kita beri tahanan dan anjurkan pasien untuk menahannya. Begitupun arah sebaliknya. Kita nilai kekuatan ototnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sendi lutut. Anjurkan pasien untuk menekuk. Lalu kita tahan pada pergelangan kaki dan kita beri tahanan. Kita dorong pada bagian lutut dan anjurkan pasien untuk menahannya. Bapak, saya akan menariknya ya Pak ya, Bapak tahan ya. Ya. Begitupun sebaliknya. Kita nilai kekuatan ototnya. Kemudian kita lakukan pada kaki satunya, sama kita anjurkan untuk menekuk dan kita tahan di bagian pergelangan kaki. Kita beri dorongan dan anjurkan pasien untuk menahannya. Tahan Pak, ya. Dan arah sebaliknya. Ya, kita nilai kekuatan ototnya. Selanjutnya kita nilai pada pergelangan kaki. Anjurkan pasien untuk melakukan frontal fleksi kaki. Kemudian kita dorong ke arah terminal dan pasien anjurkan untuk menahan. Saya dorong Bapak tahan ya. Ya. Begitupun arah sebaliknya. Kita nilai kekuatan ototnya. Kemudian kita lakukan pada kaki satunya dengan frontal fleksi. Terus kita dorong pasien untuk menahannya. Selanjutnya ke arah sebaliknya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sensori halus. Kita lakukan raba halus dengan menggunakan kapas. Kita raba pada beberapa kulit dan anjurkan pasien apakah merasakan dengan rabaan sama. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rangsang nyeri. Kita jelaskan pada pasien bahwa nanti kita akan menusuk kepada beberapa bagian kulit dan anjurkan pasien untuk merasakan stimulusnya apakah sama atau tidak. Yang pertama, anjurkan pasien untuk memejamkan matanya. Bapak saya akan memejamkan matanya. Kita tusuk pada beberapa bagian muka. Anjurkan pasien untuk merasakan apakah stimulusnya sama.
selanjutnya kita melakukan rangsang suhu. Kita gunakan untuk suhu dingin, yaitu kita gunakan tabung berisi air dingin dengan suhu 5-10 derajat Celcius. Sedangkan untuk hangat yaitu 45-50 derajat Celcius. Kita letakkan tabung suhu dingin atau suhu panas pada beberapa kulit pasien dan merasakan pasien apakah stimulusnya sama. Bapak maaf saya taruh ya, sama. Pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan rasa posisi. Pada pemeriksaan ini kita gunakan jari pasien dan kita sentuh jari pasien pada di bagian lateralnya. Anjurkan pasien untuk memejamkan mata, lalu kita gerak-gerakan. Selanjutnya anjurkan pasien untuk menyebutkan arah kemana posisi jari yang kita gerakan. Atas, bawah, atas. Lakukan pada keempat ekstremitas yang lainnya.